Benarkah Joni Plate sejak awal berniat menjadikan proyek BTS sebagai proyek bancakan? Kita bahas bersama Agus Sunaryanto, koordinator dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Mas Agus, selamat malam. Malam Mbak Cindy. Joni Plate didakwa 12 tindakan korupsi, Mas, memperkaya diri hingga mengatur proyek. Apa komentar Anda soal ini? Ya, dari 12 dakwaan nih gitu ya, tindakan yang dilakukan oleh Johnny G. Plate menurut saya memang ada 3 hal besar yang kelihatannya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian suap, pemerasan dan gratifikasi. Mhm. Kalau dari sisi perencanaan kelihatan betul, dakwaan yang disampaikan oleh jaksa misalnya memerintahkan kepada Direktur Bakti, Anang Latif untuk misalnya, agar siapa sih Yusrisky ya, Yusrisky ini sebagai direktur, basis, utama Prima, itu untuk menjalankan, subkontraktornya. Nah, itu kan kalau dari situ sebenarnya sudah ada upaya perintah dari, menteri, sebenarnya kan itu adalah domainnya, Bakti gitu untuk melakukan itu. Tapi karena di atasnya Direktur Bakti adalah Kominfo gitu, menteri, otomatis mungkin Anang Latif terpaksa melakukan itu. Nah, itu adalah tindakan tindakan pertama yang menurut saya dari, sisi perencanaan sudah ada niat untuk melakukan itu dan itu sudah, menurut jaksa, ada tindakan tindakan yang seperti itu. Nah, yang kedua menurut saya adalah terkait dengan permintaan uang yang sebenarnya itu sudah ramai sebelum, proses sidang terjadi, adanya, Mhm. permintaan uang 500 juta gitu ya kepada, Direktur Bakti yang diminta melalui, Kabak, TU-nya kalau tidak salah, Itu Anda sudah 500 juta. dengar dari lama soal ini, Mas? Ya? Ya, itu sudah dengar lama itu Mhm. karena, kami dan teman-teman, klub jurnalis investigasi sebenarnya sudah melakukan proses itu dan sudah mulai bocor tuh informasi-informasi soal 500 juta itu. Nah, Mhm. memang kemudian akhirnya terbukti, dimasukkan dalam dakwaan oleh, JPU. Nah, yang terakhir menurut saya ada upaya untuk mendorong, para subkontraktor ini karena kan memang ada afiliasi bukan hanya kepada, Anang Latif, tapi juga Menkominfo. Jadi Mhm. subkontraktor yang melakukan, pelaksanaan BTS ini juga adalah kroni-kroninya itu. Bahkan ada yang meminjam perusahaan, yang kalau tidak salah itu adalah konsultan perencanaannya, dia meminjamkan perusahaan gitu. Jadi cukup banyak memang ini yang terlibat. Menurut saya nanti bisa saja menurut, analisis saya di persidangan nanti kalau misalnya kesaksian terdakwa ini saling menguatkan satu Mhm. sama lain, bisa saja nanti ada tersangka lain gitu yang kemudian ditetapkan, kemudian dilimpahkan. Walaupun, Siapa tadi tersangka lain itu, Mas Agus? ya menurut saya kan dari beberapa, informasi yang beredar ya, misalnya kayak Yusrisky ini kan cuma sebatas direktur dan Mhm. di beberapa media sosial itu sudah muncul tuh siapa pemiliknya, siapa pemegang saham utamanya. Jadi ini menurut saya masih menarik, dan semoga saja, apa yang dilakukan oleh, Pak, Joni gitu ya, misalnya dia melakukan pembelaan adalah membongkar sebenarnya bukan saya saja loh yang terlibat. Menurut saya bukan dia melakukan pembelaan diri. Ya mungkin saya terlibat dalam beberapa hal, tapi dia Oke. harus mengungkapkan sebenarnya siapa siapa saja yang lain yang terlibat. Menurut saya itu akan Siapa sangat mereka? menarik. Apakah lebih baik dari pihak swasta atau ada analisa lain dari Anda? Ya ini sementara ini kita, saya sendiri belum bisa, mengungkapkan ya karena ya ini dari data-data awal saja Mhm. kalau misalnya JPU-nya yakin, dengan data yang mereka miliki dan serius menangani ini menurut saya kemungkinan mungkin nanti akan ada tersangka-tersangka baru. Tapi kita lihat saja lah karena ini kan menjelang pemilu akan sangat ramai ini dan, mungkin akan saling Oke. mengunci dan menurut saya netralitas dari jaksa, penuntut umum, Kejaksaan Agung terutama itu dibutuhkan bukan hanya netralitas tapi objektivitas dalam melakukan kasus dan kita berharap ini bisa terbongkar karena ini kan salah satu proyek strategis nasional kalau tidak salah yang diprioritaskan untuk, daerah 3T ya. Jadi Oke. ini ada kepentingan rakyat yang luar biasa untuk Baik. saudara Mas kita Agus, ya. menurut Anda jadi yang berpotensi untuk menjadi tersangka lainnya adalah dari pihak swasta atau dari pihak lainnya? Ya pihak lain itu bisa saja karena di media sebenarnya sudah mulai muncul tuh ada aliran ke DPR, Oke. kemudian ada, aliran ke staf menteri gitu ya. Nah,
menurut saya kita tunggu saja drama ini, dan yang belum terbongkar menurut saya memang dalam proses perencanaan di Hmm, DPR. Karena ini tidak serta-merta pasti muncul proyeknya di Kominfo, pasti kan Pak Joni G. oke. Plate yang termasuk Direktur Bakti mengajukan itu ke DPR. Nah, siapa yang dalam proses pengajuan itu, siapa yang terlibat dalam persetujuan, siapa yang menolak dan lain-lain, menurut saya menarik untuk didalami oleh jaksa. Gratifikasi menurut Anda, ada potensi ke sana? Saya belum bisa menyatakan gratifikasi, apakah gratifikasi atau suap, tapi menurut saya lebih baik didalami dulu saja, dan Oke. kelihatannya kan dari pola-pola ini juga tidak Hmm, dilakukan pakai skema transaksi ya, hmm. transaksi keuangan, tapi lebih cash and carry. Oke. Jadi ini tantangan betul karena sulit sekali untuk menemukan informasi, bahkan bukti di atas kertas bahwa ini telah terjadi transaksi cash and carry gitu. Mhm, mhm. Mas Agus, dari dakwaan jaksa disebutkan sejak awal sudah ada niat dari Johnny G. Plate untuk menjadikan proyek BTS sebagai proyek bancakan. Tanggapan Anda soal ini? Betul demikian? Ya, kalau dari dakwaan kan kelihatan betul siapa saja yang terlibat ya. Mulai yang seperti saya bilang tadi di awal, dia memerintahkan kepada Direktur Bakti misalnya untuk menyerahkan uang, kemudian memerintahkan Direktur Bakti juga untuk memanfaatkan salah satu direktur sebagai pelaksana. Itu kan memang sudah didesain. Nah, tinggal apakah memang ini inisiatif dari Pak Plate sendiri, atau ada kesepakatan bersama, nanti saya dong Pak Hmm, yang melaksanakan itu. Nah, ini kan harus dilihat intensinya dari mana. Apakah intensinya dari Pak Plate sendiri, kemudian dia dapat keuntungan yang 500 juta setiap tahun, setiap bulan gitu ya, atau ada intensi lain bahwa mungkin nanti akan diserahkan juga dari pihak swasta, Pak, nanti saya akan minta proyek itu, nah nanti Bapak akan dapat fee misalnya. hmm. Oke. Intensinya nanti saya yakin nanti akan diperiksa oleh pihak kejaksaan. Soal atur-atur tender proyek ini hal baru di lembaga pemerintahan menurut Anda, Mas Agus? Menurut saya sih bukan hal yang baru ya, Hmm, karena walaupun sangat sayang sekali bahwa pemerintah memang berupaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem tender kita dari ya. yang sifatnya konvensional menjadi elektronik, tapi pada prakteknya menurut saya ya orang-orang di pemerintahan sendiri yang kemudian menyiasati itu, jadi proses tender pada akhirnya hanya sifatnya formalistik aja gitu. Modusnya bagaimana sih sebenarnya, Mas, untuk mengatur tender proyek di lembaga pemerintahan ini? Ya idealnya kan sebenarnya pemerintah, Hmm, kementerian lembaga itu menyusun rencana umum pengadaan terlebih dahulu, kemudian diposting di sistem yang sudah ada gitu ya, e-procurement itu di LPSE, oke. kemudian masyarakat bisa bisa memantau gitu. Nah, idealnya seperti itu, tapi kan akhirnya sebelumnya itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan atau Oke. kesepakatan dan semua proyek yang di-input dalam sistem itu sebenarnya ya sudah ada rekayasa, itu hanya formalistik aja gitu. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Baik, karena jaksa sudah menyatakan bahwa ini sebagai proyek bancakan, tadi Mas Agus Sunaryanto, koordinator ICW juga menyebut mungkin saja ada tersangka-tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Terima kasih Mas Agus Sunaryanto, koordinator ICW sudah berbagi pandangan bersama kami di Sabar Indonesia malam hari ini. Ya,